here, and then you tell us that you are. Hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Ngalur Film. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau mampir di channel ini. Semoga kalian sehat dan bahagia. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film 127 Hours, di mana film ini mengisahkan seorang pecinta alam yang hobinya manjat-memanjat dan sesuatu yang ekstrim terjatuh dan terjebak di dalam suatu lubang di lembah pegunungan, yang mana mengakibatkan tangannya terjepit batu besar, sehingga dia tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana, dan bingung harus bagaimana. Sampai-sampai dia harus meminum air kencingnya untuk bisa bertahan hidup. Dan gilanya, dia harus memotong tangannya sendiri agar bisa lepas dari himpitan batu besar yang menjepit tangannya. Sebelum kita masuk ke alur cerita, sudi kiranya teman-teman semua klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang laki-laki bernama Aaron yang lagi asik naik sepeda. Dia lagi menyusur lembah-lembah di sekitar pegunungan Blue Canyon. Tak berselang waktu lama, dia pun berhenti dan parkir sepedanya. Berniat dia melanjutkan berkeliling Blue Canyon dengan berjalan saja. Tak lama kemudian, tanpa sengaja, dia melihat dua orang wanita yang sedang kebingungan mencari jalan pulang dari Blue Canyon. Aaron pun menghampiri mereka dan menunjukkan jalan mana yang harus mereka lalui agar bisa keluar dari tempat itu. Setelah memberitahu jalan kepada kedua wanita tersebut, Aaron malah memberitahu mereka kalau dekat dari mereka ada tempat indah di bawah lembah yang terdapat air untuk bisa mereka berenang. Awalnya sih kedua wanita itu sedikit ragu dengan omongan Aaron, tapi namanya mereka juga pecinta alam, ya sedikit banyak adrenalin dan rasa penasaran mereka pun akhirnya membuat mereka ikut bersama Aaron. Aaron pun pertama kali langsung terjun ke bawah lembah itu, dan benar saja memang terdapat tempat yang begitu indah di bawah sana. Setelah sampai di bawah, Aaron pun berteriak sambil bernyanyi sebagai tanda kalau dia baik-baik saja. Kedua wanita itu pun akhirnya ikutan terjun ke bawah. Setelah di bawah, mereka pun asik berenang dan menikmati semua itu. Singkat cerita, setelah mereka puas bersenang-senang di bawah lembah, mereka pun naik lagi ke permukaan. Setelah berjalan tak berapa jauh, mereka pun memutuskan untuk berpisah. Kedua wanita itu pun memutuskan pulang, dan Aaron pun melanjutkan petualangannya sendirian. Aaron pun mulai berjalan sendirian menyusuri setapak demi setapak lembah Blue Canyon. Sampai pada akhirnya, Aaron sampai di satu titik, di mana dia harus turun agar bisa terus melewati lembah itu. Pas mulai turun, tiba-tiba jreng, hal tak terduga pun terjadi. Aaron terjatuh, dan apesnya batu yang tadi dia injek pun jatuh tepat mengenai dan menghimpit tangannya ke bagian dinding lembah. Tentu saja itu membuat tangan Aaron terjepit kesakitan. Disinilah awal mula tragedi terjadi. Tak lama setelah terjatuh dan sadar tangannya terhimpit batu besar, Aaron pun mencoba melepaskan sekuat tenaga batu itu dari tangannya. Tapi semua seakan sia-sia dan batu itu pun tak bergerak sedikit pun jua. Aaron pun tak berputus asa. Aaron pun mulai mengeluarkan semua bekal dan alat-alat yang dia bawa. Dan dia pun mendapati sebilah pisau yang mungkin bisa dia gunakan untuk mengikis batu tersebut. Aaron pun mulai mengikis perlahan
batu yang menjepit tangannya, tapi seakan sia-sia. Batunya terlalu keras, sampai-sampai pisaunya Aaron pun jatuh dan dia harus mengambilnya lagi dengan susah payah. Singkat cerita, waktu berlalu demi waktu, dan Aaron pun masih terjebak di dalam lubang lembah itu sampai Aaron kehabisan makanan dan minuman. Dan badan Aaron pun mulai berisiko mengalami dehidrasi waktu siang dan hipotermia di waktu malam. Keesokan harinya, Aaron pun mulai melihat cahaya matahari masuk ke lubang lembah itu. Secepatnya, Aaron pun memanfaatkan untuk hangatkan kakinya dan tangannya agar tidak mati rasa. Pun kehabisan air minum, sampai-sampai dia meminum air kencingnya sendiri, dan itu membuatnya mual dan hampir saja muntah ketika meminumnya. Di sini, Aaron mulai sering berhalusinasi. Tiba-tiba, langit menjadi mendung, hujan pun mulai turun. Aaron pun langsung membuka mulutnya untuk menadah air hujan untuk mengobati rasa hausnya yang sudah tak tertahan. Hujan pun semakin deras dan tentu saja memenuhi lubang lembah itu. Aaron pun memanfaatkan itu agar bisa melepaskan tangannya dari himpitan batu, karena saat lembah terendam air, otomatis batu yang menghimpit tangannya pun mudah terangkat. Sekuat tenaga Aaron pun berusaha, sampai akhirnya dia berhasil melepaskan tangannya. Aaron pun bisa keluar dari lubang lembah itu dan melihat sebuah mobil yang bisa dia pakai untuk pergi dari tempat itu. Aaron pun mulai pergi dengan mobil itu dan sampai di sebuah tempat. Aaron pun mulai mengetuk pintu dan ada seorang perempuan yang menghampirinya yang mungkin dia kenal. Tapi pas diketok pintunya, wanita itu malah beranjak pergi meninggalkannya. Dan ternyata itu semua hanya mimpi loh guys. Aaron ternyata masih saja berada di lubang lembah itu dengan posisi tangannya masih terjepit batu besar. Alamak, dikira sudah selamat ya kan? Singkat cerita, pada puncaknya Aaron pun sudah mulai frustasi dan mulai bosan dengan semuanya. Aaron pun memutuskan untuk mematahkan bagian tangannya yang terjepit, lalu memotong urat-urat sarafnya agar tak berasa sakit, dan dia pun bisa selamat dari tempat itu walaupun dengan risiko tangannya tertinggal di batu itu loh guys. Dan benar saja, Aaron pun berhasil melakukan itu. Gila banget kan, sampai kayak gitu ya. Lanjut, setelah Aaron lepas dari batu, sebelum pergi, Aaron pun mengambil foto dari tangannya yang masih tertinggal di himpitan batu besar itu. Aaron pun mulai menyusuri lubang lembah agar bisa keluar dari tempat itu. Akhirnya, Aaron pun bisa keluar. Aaron terus berjalan dan berjalan sampai dia bertemu dengan satu keluarga yang lagi berjalan di sekitaran lembah Blood Canyon itu. Aaron pun berteriak sejadi-jadinya, dan akhirnya teriakan Aaron pun terdengar keluarga itu, dan mereka pun menghampiri Aaron untuk menolongnya. Aaron dan keluarga itu pun mulai berjalan keluar dari tempat itu untuk pulang. Aaron pun selamat. Beberapa tahun kemudian, Aaron pun hidup bersama wanita yang dia cintai, dikaruniai seorang anak dan hidup bahagia. Walaupun Aaron harus kehilangan satu tangannya. Dan kisah pun tamat guys. Ending yang luar biasa ya. Dari film ini kita bisa belajar jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun, karena akan selalu ada jalan di setiap kesusahan. Semua akan terselesaikan walaupun dengan pengorbanan. Jadi sedih ya. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Support terus channel kami ya, biar makin semangat berbagi alur cerita film lainnya. See you the next time di ngalur film berikutnya ya. Bye bye.